Bertemu kembali dengan saya, Ibu Suharni SPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Siswa-siswi sekalian, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu menganalisis aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan yang kita capai pada kesempatan kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, siswa dapat menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kesalahan berbahasa teks laporan hasil observasi. Ketiga, siswa dapat menganalisis gagasan pokok dan gagasan penjelas. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ciri atau kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama, kata serta frase nomina dan frase verba. Kedua, pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi. Afiksasi ini maksudnya adalah kata yang melalui proses perimbuhan atau yang memiliki imbuhan, itu disebut afiksasi. Ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Lanjut, kalimat simpel dan kalimat kompleks. Menganalisis kesalahan berbahasa dalam teks laporan hasil observasi. Selain untuk memenuhi kebenaran isi dan kesesuaian struktur, sebuah teks laporan hasil observasi harus memenuhi kaidah bahasa Indonesia. Maksudnya di sini adalah cara penulisannya yang harus diperhatikan, kemudian tanda bacanya. Perhatikan kutipan teks berikut. Suku Baduy Dalam dikenal sangat taat mempertahankan adat istiadat dan warisan nenek moyangnya. Perhatikan yang digarisbawahi, di situ suku Baduy Dalam dikenal. Huruf Baduy, huruf B-nya itu seharusnya menggunakan huruf kapital. Dalamnya D-nya harus huruf kapital. Kemudian kata dikenal itu tidak boleh dipenggal karena itu bukan menunjukkan tempat. Menganalisis gagasan pokok dan gagasan penjelas. Gagasan pokok merupakan ide utama yang mendasari pengembangan dalam sebuah paragraf. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Di dalam paragraf, kalau ide pokok atau pokok paragraf itu ada 4. Yang pertama, kalau pokok paragrafnya atau ide pokoknya berada di awal paragraf, itu disebut paragraf deduktif. Kedua, kalau berada di akhir paragraf, itu disebut paragraf induktif. Tetapi kadang juga gagasan pokoknya atau ide pokoknya berada di awal dan di akhir. Itu disebut paragraf deduktif dan induktif. Nah, ada lanjut dari itu, yang ide pokoknya tersebar ke seluruh paragraf. Itu disebut paragraf narasi. Berikutnya, gagasan penjelas adalah uraian atau tambahan informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Gagasan penjelas ini biasanya lebih dari 1 kalimat. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Kita ketemu di pembelajaran berikutnya.